Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Andri Mahmudi, guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bahasa Arab batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas untuk uji kinerja UKIN yang saya laksanakan di kelas 12 keagamaan 1 Man 1 Pasaman dengan materi qiraat pada bab Al-Hadaratul Islamiyah. Terima kasih. Sekaligus saya mohon bimbingan dan arahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaifa halukum ayuhat tulab? Antum fi siha wa afiyah? Alhamdulillah. Baik Ananda, kita mulai pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rais Al-Fas, a'id Al-Fas. Siapa ketua kelas? Yafi. Tafaddal Yafi, a'id Al-Fas. طيب رمضان Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya karena sudah bisa diberikan kembali kesempatan untuk bisa belajar hari ini ya. Mudah-mudahan dengan kesempatan itu kita bisa memanfaatkannya untuk semaksimal mungkin menuntut ilmu, belajar, terutama belajar bahasa Arab. Baik, kenapa kita harus bersyukur belajar bahasa Arab? Kenapa, Android? Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Oh ya, oke, benar ya, karena bahasa Arab adalah bahasa. Lianna lughatul arabiyyah lughatul jannah. Li'anna lughatul arabiyyah lughatul jannah. Ya, benar. Jadi itu ya. Karena bahasa Arab bahasa surga, karena bahasa Arab bahasa apa tadi Andre? Bahasa Al-Qur'an, dan yang paling penting adalah karena kita adalah orang muslim. Itu yang paling penting. Karena kita adalah orang muslim, di mana sumber agama kita Al-Qur'an, sunnah, tuksabu bil lughah al-arabiyyah, tertulis dalam bahasa Arab. Qabla nastamir ila dirasa, uridu an a'rif man lam yahdur minkum hadzal yaum. Hal kullukum hadir? Apakah semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada man? Faruk. Aina Faruk? Oh, Marid. Ya, satu orang saja. Ada lagi yang lain? Maafi. Berarti Faruk satu ya. Satu Faruk yang tidak hadir, sakit. Kita doakan Faruk semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla dan bersama-sama kembali bersama dengan kita dalam belajar. Amin ya robbal. Baik, minggu lalu kita sudah pelajari beberapa mufradat pada bab ini. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Siapa yang masih ingat beberapa mufradat? Boleh beri tangan. Yulfi, silakan. Hadara peradaban. Alam manusia, saniyah yang tinggi. Alam dunia. Yang tinggi. Ya, sangat tinggi. Syamilah menyeluruh. Syamilah menyeluruh. Sudah? 5 mufradat. Oke, yuk sini Ustadz ada hadiah. Sini nak. Mari ke sini. Pelajaran kita hari ini disponsori oleh Coklatos. Ya, boleh ambil satu. Ya. Iya. Apa lagi yang lain? Yuk silakan. Miftahul ya. Muafiq, setuju, pun dan seni masyhur. Oke, ya, terima kasih. Yuk, silakan diambil. Iya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau coba? Kelas? Baik. Ya. Nah, untuk lebih mengingatkannya supaya lagi masuk lagi mufradatnya seperti biasa kita lakukan pembiasaan, kita baca mufradatnya terlebih dahulu. Ya, kita mulai buka mufradatnya. Kita mulai ya pembiasaan. Isnan salasa.
Naf'un manfaat, maklumat informasi, fisika, istihar kejayaan, muthafun syahidu menyaksikan, qadha yaqdi menyelesaikan, roja yarju mengharap, ziarah kunjungan, ziarah bertambah. Baik, terima kasih. Telah dibacakan mufradatnya. Mudah-mudahan segera pindah mufradatnya ke kepala masing-masing. Ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih cerita tentang Al-Hadaratul Islamiyah, peradaban Islam. Namun kali ini kita akan belajar tentang qiraah, membaca teks. Ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari teks tentang Al-Hadaratul Islamiyah. Sebelum masuk kita ke pembelajaran teks tentang Al-Hadaratul Islamiyah, Ustadz punya video tentang peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan bermunculannya ilmuwan muslim yang hingga sekarang penemuannya masih sangat bermanfaat dan digunakan. Secara kurangnya banyak peristiwa sejarah menjadikan nama-nama mereka ilmuwan Islam paling berpengaruh pertama adalah Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi keluarga. Sehingga ia disebut sebagai bapak aljabar. Al-Khawarizmi juga punya ensiklopedia, drama, dan maklumatnya dalam ilmu kedokteran. Kita cukupkan untuk videonya. Nah, kita masuk ke pembelajaran tentang qiraah. Hari ini kita akan belajar ke qiraah, ya. Namun sebelum permainan, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bermain dulu. Mau bermain? Ya, nama permainan kita adalah menyusun sobekan cerita. Ustadz sudah sediakan kamu sobekan sebuah cerita teks dalam bahasa Arab. Teksnya berjudul tentang Al-Hadaratul Islamiyah. Oke, tugas kamu adalah menyusun sobekan cerita ini menjadi sebuah teks yang utuh, dan yang tercepat bisa menyusun silakan diskusikan dulu dengan teman sebangkunya. Yang tercepat bisa menyusun boleh silakan ditempelkan di papan tulis. Fahim dong? Oke, saya bagikan ya. Silakan diskusikan dulu dengan temannya. Satu berdua dengan teman sebangku. Yang lalu susun, yang tercepat boleh tampil ke depan ya. Boleh di depan, pilih satu. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Semangat semangat, oke oke. Semangat Ada masih bisa semangat, tuh. oke. Tunjukkan bahwa kamu bisa meraih impian. Gapai Oke, terima kasih. harapan. Sudah disusun di depan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mau benar atau tidaknya? Apakah ini benar atau tidak susunannya? Kita cek nanti setelah kita belajar. Oke, baik. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang teks deskriptif. Jadi yang Anda susun sebentar ini, ya, yang barusan Anda baca teksnya, teks tentang apa ini? Hadaratul Islamiyah, peradaban Islam. Teks ini sebenarnya adalah teks deskriptif. Ya, pelajaran kita hari ini tentang teks deskriptif. Ini dia. Oh, mengganggu ya? Minta tolong kita buka dulu. Yuk, buka dulu ya. Reva, tolong Reva. Ditandai punya masing-masing ya. Ini punya siapa tadi? Oh, boleh diambil lah. Yuk, siapa yang punya diambil dulu. Karena tak mau berusaha. Oke, jadi yang Ananda susun tadi adalah sebuah teks deskriptif. Oke, sebelumnya ada yang tahu teks deskriptif itu apa? Siapa? Evi, silakan. Apa teks deskriptif? Pada teks yang menjelaskan tentang informasi itu jelas Oh iya, Santi. Sini lagi ya, Ustaz. Ada hadiah juga ini. Ya, siapa yang cepat banyak jawabnya, banyak dapat hadiah ternyata ya. Ambil satu, boleh ya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi memang benar, teks deskriptif adalah sebuah teks yang berfungsi untuk
menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu hal. Oke, dalam bahasa Arab, teks deskriptif disebut dengan an-nas al-wasfi. Apa namanya? An-nas al-wasfi, ya, teks deskriptif. Oke, ada strukturnya teks deskriptif itu. Oke, namun sebelum ke sana, Ustaz mau menyampaikan dulu bahwa pembelajaran kita hari ini bertujuannya untuk ini, ya. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini, ada KI dan KD-nya. Tujuannya adalah agar Ananda nanti mampu mengidentifikasi fakta dari sebuah teks deskriptif tentang Al-Hadratul Islamiyah yang akan kita pelajari. Kemudian nanti bisa menelaah struktur teks deskriptif itu seperti apa. Kemudian bisa mengemukakan kosakata yang berkaitan dengan Hadratul Islamiyah dengan benar. Kemudian membuktikan fakta dari teks deskriptif dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Gimana cara kita belajar? Kita akan pakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Artinya pembelajaran kita berbasis masalah. Jadi setelah ini akan ada diskusi di kelompok masing-masing dan akan ada presentasi nanti. Itu yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Faham, Tom? Ya, oke, kembali kita. Teks deskriptif. Ada struktur teks deskriptifnya. Strukturnya itu adalah ini. Ada dua strukturnya. Ada al-wasful am, deskripsi umum, dan ada al-wasful khas, deskripsi khusus. Untuk deskripsi umum, ya, itu bisa dijelaskan di sana ta'arifnya atau taskhisnya atau tasnifnya. Bisa disampaikan definisinya apa, identifikasi atau klasifikasinya apa. Qaddamal Islam lil alam qawaida rasikhatan wa mabadi'a samiyatan wa qiyaman syamilatan tuaddi ila al-khair lil hayatil bashariyah. Hadhihi hiya hadaratina al-islamiyah allati تشتمل على جميع أطراف الحياة وتمثل من مجالات متنوعة. وإلى العدل والسلام. Fahafidhal muslimun ala qiyamil Islam fi muamalatihim al-ijtimaiyah. Paham, Tom? Oke, ini teks yang sudah kita bacakan, teks Hadrah Islamiyah. Kira-kira yang Anda susun tadi benar atau tidak ini? Sesuai dengan ini? Ada yang benar? Yang benar siapa? Tunjuk tangan yang benar, teksnya sesuai. Oh, hebat-hebat semua ya. Ya benar. 1 2 lagi 1 2 3 4 5 6 7. Oh, benar semua. Ada yang salah? Ada yang salah susun? Ada, Farhan ada salah. Ya nggak apa-apa. Jadi namanya belajar ya. Oke. Baik. Silahkan duduk berkelompok. Kita atur posisinya. Silahkan duduk berkelompok untuk berdiskusi. Ini teksnya yang akan Anda kerjakan. Tugasnya. Sana. Silahkan didiskusikan di dalam kelompok masing-masing. Pertama cara baca. Kedua terjemahkan. Kemudian yang ketiga, analisis struktur dari teks tersebut, ya. Itu teks deskriptif, analisis strukturnya. Mana wasful amnya, deskripsi umumnya, mana wasful khasnya, deskripsi khususnya. Waktu lakum 15 daqaiq lil munaqasah hadil qiraah. Tafadhal. Silakan. Semangat semangat oke oke, semangat semangat oke. 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 Tunjukkan bahwa kamu bisa meraih impian, gapai harapan. Susah Bisa di sini, aman? sudah biasa. Yang penting jangan berputus asa, itu luar biasa. Semangat semangat oke oke, semangat semangat Yes. oke. Paragraf terakhir kan? Paragraf 4 kan? Semangat oke Ada oke, apa yang lain? semangat semangat oke. Semangat
semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Jadi ditunjuk ya Semangat, perwakilan semangat, yang akan oke, menyampaikan. oke. Semangat, semangat, oke. Ya, oke, silakan lanjutkan. Cerita di luar Bisa? sana tentang Alhamdulillah. Ada kendala? putus asa. Nomor berapa yang Jadikan ber- anak mana ada kendala? ada pergerakan Tidak tahu kosakatanya. Yang mana? terkena gangguan jiwa dan tidak merdeka. Ya, Nas al-Wasfi. Tayyib ayuhatullah, lakum khamsu daqaik tamam. Khamsu daqaik tamam bil munakasah. Masih ada waktu 5 menit lagi sebelum diskusi kita tutup dan kita selesaikan. Mohon ditunjuk perwakilan kelompok nanti untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Oke, sampai di sini diskusinya kira-kira lancar? Ada kendala? Ada kendala? Nah, oke, silakan. Khamsu daqaik tamam. 5 menit lagi. Saya nanti ditunjuk perwakilannya. Siapa yang akan membaca nanti perwakilan ke depan presentasi? Fauzi nanti ya. Aman? Ada fadal. Aman ya? Baik, khalas. Al-waqt al-intiha. Ya, waktunya berakhir. Kita cukupkan diskusi. Kita mulai presentasi hasil diskusi dari kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok 1. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa adalah kelompok 1? Watanbasiku min majalatil mutanawwi'ah. Minha majalul ad-din wal majalul iktisadi wal majalul ijtima'i wal majalul ilmi wa ghairu zalik. Mimma istamalat alaihil hadaratul insaniyah wal hadaratul islamiyah marrat bi'iddati usuri wa nakhussuhuna asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asra khulafa'il rasyidin wa asra man ba'dahum minal asri umawi wal Tarikhul Hadaratul Islamiyah, sejarah peradaban Islam. Qaddamal baca lagi itu. Islam telah memberikan kaidah yang kuat bagi dunia dan dasar yang tinggi dan juga nilai. Ini adalah peradaban Islam yang termasuk seluruh sisi kehidupan yang terdiri dari berbagai macam bidang, diantaranya bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pengetahuan, dan lain sebagainya. dua. ثم جاء بعده عصر الدول والممالك وفيه الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية والممالك وانتشرت الحضارة الإسلامية في هذه العصور إلى الولايات الأخرى مثل إفريقيا والأندلسي وشرق آسيا واشتهر فيه العلماء المسلمون الذين يساهمون في كل مجالات العلوم مثل الطب والرياضة. Kemudian datang setelahnya masa pemerintahan kerajaan kekuasaan memeluk dan di dalam Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Ismailiyah, kekuasaan memeluk Islamiyah, kekuasaan memeluk dan peradaban Islam menyebar. Ini Pak, oke, silakan. وفي عصر الخلفاء الراشدين ظهرت حضارات الإسلامية إلى منوالها الثاني حيث قام الخلفاء الراشدون بانتهاج المنهج النبوي فنشروا القيم والمبادئ وداوموا على الدعوة إلى العدل والسلام فحافظ المسلمون على قيم الإسلام في معاملتهم الاجتماعية. Dan masa Khulafaur Rasyidin tahun 1140 Hijriah
muncul peradaban Islamiyah. Dengan cara yang kedua, sejak berdirinya Khulafaur Oke, Rasyidin. kelompok terakhir berarti kelompok 2 ya. Tafadhal. Siapa yang akan tampilkan? Yulfi. Silakan. ففي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت الحضارة الإسلامية بانتشار الإسلامي والدعوة إليه واحد إلى 11 هجرية وينشرون السلام بينهم مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. Oke, terjemahannya. Maka pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai peradaban Islam dengan menyebarkan Islam dan dakwahnya pada tahun 1 sampai 11 Hijriah. Dan ini dicapai oleh muslimin dan menetapkan status kenabian mereka, di mana mereka akan mencapai keadilan dan mereka menghilangkan kesaliman dan menyebarkan kedamaian antara mereka. Dibenarkan dengan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke tanggapan ya. Apa yang mau tanya? Claudia. Silakan Claudia. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menanggapi dari kelompok 2. Apa saja struktur teks deskriptif pada bab ini? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ditanyakan kelompok 2 ya. Silakan dijawab kelompok 2. Apa saja struktur Menjawab teksnya? pertanyaan dari kelompok 4. Jadi struktur teks dari teks tadi terdapat 2, yaitu wasful am dimulai dari paragraf 1. Kemudian wasful khas dimulai dari paragraf 2 sampai paragraf terakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau enggak kita konfirmasi. Baik, memang benar yang sudah dibacakan tadi, alhamdulillah. Pertama Ustadz mau tanggapi dulu cara baca beberapa teks tadi. Ya, alhamdulillah sudah menunjukkan cara membaca teks yang benar ya. Meski ada beberapa yang salah baca baris ya. Ya, kalau ada yang beberapa terbaris dibaca harusnya rofa karena dia fa'il mubtada, harusnya dibaca rofa, terbaca baris kasrah di bawah. Untuk struktur teksnya benar tadi yang ditanyakan ya. Yang mana kira-kira struktur teks ini? Teks deskriptif ada berapa struktur teks deskriptif? 2. Yang pertama al-wasful am. Nah, di teks ini oke ya. Di teks ini, yang mana yang wasful amnya? Iya, paragraf 1. Qaddamal Islam lil baru deskripsi khususnya, al-wasful khasnya di paragraf selanjutnya. Betul ya? Oke, fahim Tom? Baik. Kalau begitu, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ya, karena sudah paham, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Baik. Untuk tindak lanjutnya, ada tugas ya. Di Geskul, buah soal Ustadz siapkan di aplikasi Geskul. Login melalui akun masing-masing. Oke, batas waktunya adalah disetting sampai jam 10 malam ini. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita? Siapa yang mau menyimpulkan? Android. Silakan Android disimpulkan. Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai pada tahun 1 Hijriah sampai 11 Hijriah, dan pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, dan pada masa daulah-daulah lainnya, dan muncullah ilmu-ilmu lainnya pada kerajaan seperti keilmuan matematika, sains, fisika, dan kesehatan dan lain sebagainya. Oh iya. Sekian kesimpulan dari kami. Oke, lengkap sekali simpulannya. Ya, ambil satu hadiahnya. Oke, iya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan, menambahkan kesimpulan yang lain? Dari teks, siapa?
Yang mau menambahkan kesimpulan yang lain? Isi teksnya dulu ya, sebelum ke strukturnya, isi teksnya. Ada banyak ternyata ilmuwan muslim ya. Betul ya? Yuk, siapa saja ilmuwan muslim di teks tadi disampaikan? Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Haytham dan seterusnya, Al-Biruni, Al-Kindi dan seterusnya. Ternyata semuanya adalah ilmuwan muslim, penemu-penemu besar yang muslim, kita yang punya. Paham, Tom? Oke, struktur teksnya lagi, struktur teks deskriptif. Kira-kira apa? Ya, silakan Okta. Ya, silakan. Deskriptif atau Anas al-Wasfi adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu atau seseorang dengan rinci sampai terasa nyata. Strukturnya ada dua. Yang pertama struktur umum atau al-wasfu am. Dan struktur khusus al-wasfu khas. Ya, silakan. Oke, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Baik. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Fahim, Tom? Bertambah pengetahuannya? Ya, selain bertambah pengetahuan cara membaca teks bahasa Arab, mudah-mudahan juga bertambah pengetahuan tentang ilmuwan Islam, tentang peradaban Islam. Bahwa Islam itu dulu pernah sangat jaya sekali. Betul ya? Dan mudah-mudahan tugas Ananda sebagai generasi muda muslim penerus untuk kembali merebut, mempertahankan kejayaan Islam. Karena di tangan Ananda nanti besok ketika besar, kejayaan Islam seperti di masa Al-Kindi, Al-Farabi, banyak muncul. Akan ada muncul Ibnu Sina yang baru dari lokal ini. Akan ada muncul Al-Kindi yang baru dari kelas ini. Akan ada muncul Al-Khawarizmi yang baru dari lokal ini nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk minggu depan kita masuk ke qawaid. Ya, minggu depan pelajaran kita adalah tentang qawaid. Jangan lupa tugasnya di WhatsApp, di aplikasi school dikerjakan di rumah. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Kalau begitu kita tutup pembelajaran kita. Nakhtatim biqiraati hamdalah. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.